Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 akan menjelaskan tentang materi penagihan pajak bagian 1. Sebelumnya izinkan saya untuk membacakan anggota kelompok 2. Yang pertama ada Felisa Angelita dengan tika NIM akhir 038. Yang kedua ada Kiki Nadila Febrianti dengan tika NIM akhir 456. Yang ketiga ada Muhammad Al-Farid Kusnan dengan tika NIM akhir 090. Yang keempat ada Rajwa Safa Kamila dengan tika NIM akhir 279. Yang kelima ada Margaret Lili Maria dengan tika NIM akhir 384. Dan untuk materi yang pertama, yakni wewenang dalam penagihan pajak, akan saya jelaskan. Jadi, wewenang dalam penagihan pajak itu merupakan kuasa yang ditunjuk oleh pemerintah untuk melaksanakan tindakan penagihan pajak. Hal ini meliputi penerbitan surat paksa oleh pejabat yang berwenang, pelaksanaan surat perintah melaksanakan penyitaan, dan pemberitahuan surat paksa kepada wajib pajak dan penanggung pajak. Pejabat yang berwenang melaksanakan tindakan penagihan pajak antara lain Menteri Keuangan, Direktur Jenderal Pajak atau DJP, dan Juru Sita Pajak. Wajib pajak dan penanggung pajak juga memiliki kewenangan untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak. Juru Sita Pajak memiliki tugas dan wewenang untuk melaksanakan penagihan pajak seperti yang pertama, melaksanakan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus, lalu memberitahukan surat paksa, melaksanakan penyitaan terhadap barang penanggung pajak, memasuki dan memeriksa seluruh ruangan termasuk membuka lemari, laci, dan tempat lain untuk menemukan benda yang disita di tempat usaha, tempat kedudukan, atau tempat tinggal penanggung pajak, atau di tempat lain yang diduga terdapat benda yang disita. Lalu selanjutnya meminta bantuan kepada kepolisian, kejaksaan, departemen yang membidangi hukum dan perundang-undangan, pemerintah daerah setempat, Badan Pertanahan Nasional, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Pengadilan Negeri, bank, atau pihak lain. Lalu selanjutnya melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran berdasarkan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus yang diterbitkan oleh pejabat. Wewenang selanjutnya itu membuat berita acara pelaksanaan penyitaan yang ditandatangani oleh Juru Sita Pajak, penanggung pajak, saksi-saksi, dan lembaga jasa keuangan di bidang perbankan, lembaga jasa keuangan di bidang perinsurasian, lembaga jasa keuangan lainnya, dan atau badan lainnya. Menyampaikan salinan berita acara pelaksanaan penyitaan kepada penanggung pajak dan lembaga jasa keuangan di sektor perbankan, lembaga jasa keuangan di sektor perinsurasian, lembaga jasa keuangan lainnya, dan atau badan lainnya. Juru Sita Pajak juga berwenang membuat berita acara pelaksanaan sita yang ditandatangani oleh Juru Sita Pajak, penanggung pajak, saksi, dan lembaga jasa keuangan di sektor perbankan, lembaga jasa keuangan di sektor transuransian, lembaga jasa keuangan lainnya, dan atau badan lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yakni penagihan pajak aktif dan pasif. Yang pertama, penagihan pajak aktif yaitu Fiskus berperan aktif dalam arti tidak hanya mengirim surat tagihan atau surat ketetapan pajak, tetapi akan diikuti dengan tindakan sita dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang. Penagihan pajak aktif dilakukan dengan melalui surat tagihan pajak atau surat ketetapan pajak. Penagihan pajak aktif atau penagihan pajak dengan surat paksa diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Pada penagihan secara aktif ini, otoritas pajak atau Fiskus akan menggunakan Juru Sita Pajak dalam melakukan tindakan selanjutnya untuk melakukan penyitaan sampai dengan pelelangan jika wajib pajak atau penanggung pajak tidak melunasi utang pajak. Ini terhitung 21 hari sejak tanggal disampaikannya surat teguran atau surat paksa yang diterbitkan otoritas pajak atau Fiskus.
Yang kedua, penagihan pajak pasif, yaitu otoritas pajak atau fiskus hanya akan menerbitkan surat tagihan pajak atau STP atau surat sejenis lainnya yang membuat pajak terutang menjadi lebih besar. Macam-macam suratnya yaitu: pertama, surat tagihan pajak atau STP. Yang kedua, surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB. Yang ketiga, surat keputusan pembetulan yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar. Yang keempat, surat keputusan keberatan yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar. Yang kelima, surat keputusan banding yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar. Pada jenis penagihan pasif ini, otoritas pajak atau fiskus hanya memberitahukan pada wajib pajak terkait jika terdapat utang pajak. Jika dalam jangka waktu 30 hari belum dilunasi, maka 7 hari setelah jatuh tempo akan diikuti dengan penagihan pajak secara aktif yang dimulai dengan menerbitkan surat teguran pajak. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tahapan penagihan pajak. Ada beberapa tahapan atau langkah yang dilakukan oleh jurusita pajak dalam penagihan pajak. Antara lain, yang pertama, surat teguran. Surat teguran atau surat peringatan adalah surat yang diterbitkan untuk melaksanakan penagihan pajak. Apabila utang pajak yang tercantum dalam surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, dan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan tidak dilunasi sampai melewati 7 hari dari batas waktu jatuh tempo, yaitu 1 bulan sejak tanggal diterbitkannya, maka surat teguran ini akan sampai ke tangan penanggung pajak. Tujuannya adalah memberikan peringatan kepada penanggung pajak agar segera melunasi utang pajak sehingga tidak perlu lagi dilakukan penagihan pajak secara paksa. Yang kedua, surat paksa. Surat paksa merupakan surat yang akan diterbitkan jika dalam 21 hari setelah jatuh tempo surat teguran, si penanggung pajak belum juga melunasi pajaknya. Apabila utang pajak tidak dilunasi setelah 21 hari dari tanggal surat teguran, maka akan diterbitkan surat paksa yang disampaikan oleh jurusita pajak negara dengan dibebani biaya penagihan pajak sebesar Rp25.000. Utang pajak harus dilunasi dalam waktu 2x24 jam agar tidak ada tindakan pemblokiran rekening, pencegahan ke luar negeri, hingga penyanderaan paksa badan. Dengan catatan, diragukan itikat baiknya dan memiliki utang pajak minimal 100 juta rupiah. Yang ketiga, ada surat sita. Surat sita adalah surat yang diterbitkan jika dalam waktu 2x24 jam sejak diterbitkannya surat paksa, penanggung pajak belum juga membayarkan pajaknya. Apabila utang pajak belum juga dilunasi dalam waktu 2x24 jam dapat dilakukan tindakan penyitaan atas barang-barang wajib pajak dengan dibebani biaya pelaksanaan sita sebesar Rp75.000. Penyitaan tidak semata-mata bertujuan untuk menjual barang milik penanggung pajak, melainkan petugas menggunakan barang-barang tersebut sebagai jaminan agar penanggung pajak segera melunasi pajaknya. Penanggung pajak masih memiliki kesempatan untuk melunasi pajaknya selama 14 hari terhitung dari penyitaan harta penanggung pajak. Jika dalam 14 hari penanggung pajak masih belum membayarkan utang pajaknya, maka akan diterbitkan pengumuman lelang. Penyitaan dilaksanakan oleh jurusita pajak dengan disaksikan oleh 2 orang yang dianggap sudah dewasa sebagai saksi, berkewarganegaraan Indonesia, dikenal oleh jurusita pajak, dan dapat dipercaya. Yang keempat, ada lelang. Dalam waktu 14 hari setelah tindakan penyitaan, utang pajak belum juga dilunasi, maka akan dilanjutkan dengan tindakan pelelangan melalui kantor lelang negara. Jika biaya penagihan paksa dan biaya pelaksanaan sita belum dibayar, maka akan dibebankan bersama-sama dengan biaya iklan untuk pengumuman lelang dalam surat kabar dan surat lelang pada surat pelanggan. Lalu, next slide. Di sini adalah contoh dari surat teguran. Next slide. Ini ada contoh dari surat paksa. Next slide. Ini ada
contoh dari surat sita. Dan yang terakhir ini adalah contoh dari surat pengumuman lelang. Sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, sekarang saya akan menjelaskan materi tentang penagihan pajak dengan surat paksa. Penagihan pajak dengan surat paksa merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Ini dilakukan apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya dan telah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis. Penagihan pajak dapat dilakukan dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, dan memberitahukan surat paksa. Surat paksa adalah dokumen resmi yang dikirimkan kepada wajib pajak yang meminta pembayaran pajak yang belum dibayarkan dalam jangka waktu tertentu. Proses penagihan pajak dengan surat paksa memiliki beberapa langkah. Langkah yang pertama yaitu pemberitahuan awal. Otoritas pajak biasanya mengirimkan pemberitahuan awal kepada wajib pajak yang belum membayar pajak yang seharusnya dibayarkan. Pemberitahuan ini berisi informasi tentang jumlah pajak yang harus dibayar, tenggat waktu pembayaran, dan konsekuensi jika pembayaran tidak dilakukan. Yang kedua, surat paksa. Jika wajib pajak tetap tidak membayar pajak setelah pemberitahuan awal, otoritas pajak dapat mengirimkan surat paksa. Surat paksa ini biasanya memberikan tenggat waktu tambahan untuk pembayaran pajak yang belum dibayarkan. Surat paksa juga dapat berisikan peringatan tentang konsekuensi yang lebih serius jika pembayaran tidak dilakukan dalam waktu yang telah ditentukan. Yang ketiga, tindakan penagihan lanjutan. Jika wajib pajak masih tidak membayar pajak setelah menerima surat paksa, otoritas pajak dapat mengambil tindakan penagihan lanjutan, seperti menyita aset atau melakukan penagihan lewat pemotongan langsung dari penghasilan wajib pajak. Dan yang terakhir, sanksi. Wajib pajak yang tidak membayar pajak yang seharusnya dibayarkan dalam waktu yang telah ditentukan dapat dikenakan sanksi, termasuk denda dan bunga atas keterlambatan pembayaran. Surat pajak sendiri merupakan salah satu alat yang digunakan oleh otoritas pajak untuk memastikan bahwa wajib pajak mematuhi kewajiban perpajakannya. Sekian dari saya. Saya akan menjelaskan mengenai surat paksa. Surat paksa merujuk pada instruksi resmi untuk melakukan pembayaran utang pajak dan semua biaya terkait dengan proses penagihan pajak. Biaya penagihan pajak mencakup semua biaya yang timbul dari pelaksanaan surat paksa, seperti surat perintah melaksanakan penyitaan, pengumuman lelang, pembatalan lelang, layanan penilaian, dan biaya yang lain yang terkait dengan proses penagihan pajak. Surat paksa sendiri sudah diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 27 Tahun 1957 tentang penagihan pajak negara dengan Surat Paksa Lembaran Negara tahun 1957 Nomor 84 sebagai undang-undang. Selanjutnya, bentuk dan isi surat paksa telah diatur dalam Undang-Undang Pasal 7 dan juga ayat 1 dan ayat 2 UU PSBB. Surat paksa harus dikepalai dengan kalimat demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Adapun surat paksa harus berisi beberapa informasi, antara lain adalah yang pertama, nama wajib pajak atau nama wajib pajak dan penanggung pajak, kedua, dasar penagihan pajak, ketiga, besarnya utang pajak, dan yang terakhir adalah perintah untuk membayar. Surat paksa sendiri memiliki beberapa sifat, yaitu pertama, surat paksa memiliki kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan pajak yang sudah berkekuatan hukum tetap. Yang kedua, surat paksa mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan kuasa putusan hakim dalam perkara perdata, sehingga terhadap surat paksa tidak bisa mengajukan banding. Yang ketiga, surat paksa juga mempunyai sifat in crutch van Grewisde yang berarti telah berkekuatan hukum yang pasti. Yang keempat, surat paksa mempunyai fungsi sebagai penagih pajak dan juga menagih bukan pajak. Dan yang terakhir yaitu nomor 5, surat paksa dapat dilanjutkan dengan tindakan penyitaan atau juga penyanderaan. Secara garis besar, surat paksa memiliki sifat yang cenderung lebih keras dibandingkan dengan upaya-upaya penagihan pajak sebelumnya. Sebab surat paksa sendiri memiliki kekuatan hukum yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu setara dengan keputusan pengadilan pajak yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam surat paksa sendiri juga terdapat ketetapan yang mewajibkan seorang penanggung pajak untuk menunaikan kewajibannya dalam jangka waktu yang relatif pendek sebelum dilakukannya upaya paksa oleh otoritas pajak.
Meskipun demikian, dari bentuknya tidak banyak perbedaan terkait dengan hal-hal yang harus dimuat, kecuali pada surat paksa harus memuat dasar-dasar dilakukannya penagihan pajak dengan cara tersebut. Sekian dari saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penagihan seketika dan sekaligus. Jurusita pajak melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus itu tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran berdasarkan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus yang diterbitkan oleh pejabat apabila terjadi hal-hal seperti yang saya sebutkan. Yang pertama itu penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu. Yang kedua, penanggung pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia. Yang ketiga, terdapat tanda-tanda bahwa penanggung pajak akan membubarkan badan usahanya atau menggabungkan usahanya atau memekarkan usahanya atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya atau melakukan perubahan bentuk lainnya. Yang keempat, badan usaha akan dibubarkan oleh negara. Yang kelima, terjadi penyitaan atas barang penanggung pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan. Surat perintah penagihan seketika dan sekaligus itu sekurang-kurangnya memuat 4 hal. Yang pertama, nama wajib pajak atau nama wajib pajak dan penanggung pajak. Yang kedua, besarnya utang pajak. Yang ketiga, perintah untuk membayar. Dan yang keempat, saat pelunasan pajak. Surat perintah penagihan seketika dan sekaligus itu diterbitkan oleh beberapa pejabat. Yang pertama, sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran. Yang kedua, tanpa didahului surat teguran. Yang ketiga, sebelum jangka waktu 21 hari sejak surat teguran diterbitkan. Atau yang keempat, sebelum penerbitan surat paksa. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang studi kasus yang kami ambil. Menurut riaupos.go, kantor wilayah DJP Riau Kanwil DJP Riau melaksanakan sita serentak perdana tahun 2024. Kegiatan ini itu diikuti oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama atau KPP Pratama, Pekanbaru Senapelan, KPP Pratama Dumai, KPP Pratama Pekanbaru Tampan, KPP Madya Pekanbaru, KPP Pratama Bengkalis, KPP Pratama Bantingan, dan KPP Pratama Pangkalan Kerinci. Sebanyak 23 aset disita dalam kegiatan tersebut dengan nilai taksiran sebesar 1,95 miliar rupiah. Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Bambang Setiawan mengatakan terdapat 10 unit kendaraan roda 4, 6 unit kendaraan roda 2, 6 rekening bank, dan 1 unit tanah kosong. Aset sitaan tersebut berasal dari 17 wajib pajak. Penyitaan dilaksanakan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2023 tentang tata cara pelaksanaan penagihan pajak atas jumlah pajak yang masih harus dibayar. Mungkin itu sedikit penjelasan tentang studi kasus yang bisa saya sampaikan. Dan untuk materi kelompok 2, sekian saya akhiri presentasi dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.